Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Alhamdulillah untuk kesempatan ini materi kesehatan ruminansia mulai minggu ke-7 kembali nanti bersama saya sampai 5 pertemuan ke depan. Untuk materi minggu ke-7 ini nanti saya akan menyampaikan tentang penyakit karena gangguan metabolisme dan faktor lainnya yang menyerang pada ternak ruminansia. Nanti ada 4 penyakit yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang keracunan cyanida, kemudian yang kedua tentang milk fever, kemudian yang ketiga tentang bovine spongiform encephalopathy atau sering disebut juga sebagai mad-cow, atau juga sering kita kenal istilah sapi gila. Dan yang terakhir, yang nomor 4, yaitu tentang blood atau kembung, atau istilah lainnya adalah timpani. Yang pertama adalah tentang keracunan cyanida. Cyanida atau hidrocyanik acid, atau lebih sering juga kita kenal sebagai HCN, ini sebenarnya secara alami dia itu terkandung pada pohon singkong. Nah, dalam hal ini itu biasanya kalau berkaitan dengan ternak, yaitu ketika kita memberi makan daun singkong kepada ternak ruminansia. Nah, mekanisme keracunan cyanida pada ruminansia, pada hewan ternak ini, yaitu adanya gluikosida cyanogenik, ini terkandung pada daun singkong, itu yang nanti termakan oleh ternak, kemudian setelah sampai di usus, senyawa tersebut akan terhidrolisa. Nah, setelah terhidrolisa, gluikosida cyanogenik ini dia akan melepas ion Cn. Nah, ion Cn ini nanti akan masuk ke aliran darah dari kapiler tentunya, itu kemudian diikat oleh Hb atau hemoglobin. Nah, sehingga terbentuk ikatan yang kita sebut sebagai cyano-Hb. Nah, secara normal harusnya Hb atau hemoglobin ini dia mengikat oksigen dan juga CO2, sehingga mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian dia mengikat CO2 dari tubuh untuk dibuang keluar. Namun karena adanya cyanida, Hb ini akan berikatan dengan Cn, sehingga dia tidak akan tidak ada tempat lagi untuk mengikat oksigen ataupun CO2, sehingga terjadi di sana gangguan peredaran oksigen atau peredaran pergantian antara oksigen yang diperlukan oleh tubuh dan CO2 yang harus dikeluarkan dari tubuh, sehingga terjadi gangguannya, mekanismenya seperti itu. Ini untuk keracunan cyanida. Nah, untuk gejala klinisnya itu yang pertama adalah dyspnea. Dyspnea itu pernafasannya dia akan menurun. Jadi secara normal dia bernafas, kemudian dia ritmenya dia akan menurun dan dia nanti ada kejadian yang kita sebut sebagai dyspnea atau kesulitan bernafas. Kemudian gejala yang lainnya dia akan kehilangan keseimbangan. Kenapa? Karena suplai oksigen yang harusnya oksigen itu dibawa oleh hemoglobin ke otak itu nanti tidak mencukupi karena hemoglobin sudah berikatan dengan Cn. Kemudian yang berikutnya, hewan tidak akan mampu berdiri atau bahkan dia ambruk, kemudian muntah-muntah, dan yang terakhir adalah adanya kejang-kejang sampai ke kematian. Kemudian untuk pengobatan. Pengobatan pada prinsipnya adalah untuk menurunkan jumlah cyano-Hb atau jumlah Cn yang berikatan dengan hemoglobin. Nah, biasanya yang dipakai di lapang itu antara lain adalah antidotum. Nah, antidotum itu maksudnya adalah anti racun, itu kita sebut sebagai antidotum. Yang pertama adalah amil nitrat inhalan, berarti dia melalui inhalasi, itu menggunakan amil nitrit. Kemudian atau juga yang paling mudah itu kita menggunakan sodium thiosulfat 25%. Nah, kalau sodium thiosulfat 25% ini harus kita injeksikan melalui intravena. Nah, vena yang biasa kita injeksikan yaitu melalui vena yang di leher atau vena
jugularis. Jadi nanti sodium thiosulfat itu kita masukkan dulu ke dalam spet, kemudian kita tambahkan dengan aquades sehingga dia terdapat larutan 25% larutan sodium thiosulfat. Itu baru kemudian pelan-pelan kita injeksikan melalui intravena, melalui vena jugularis. Untuk pencegahannya, memang untuk kasus keracunan cyanida ini kita tidak bisa menyamaratakan pada setiap ternak, karena di beberapa daerah itu terkadang daun singkong itu sudah umum diberikan. Namun ketika itu dia pada level-level tertentu atau banyak pemberian daun singkongnya, itu baru dia bisa menimbulkan keracunan. Sehingga gimana pencegahannya kalau tidak ada hijauan lain? Yang pertama adalah kita harus melayukan daun singkong itu. Jadi tidak kita potong segar kemudian kita berikan kepada ternaknya. Kenapa harus dilayukan? Harapannya nanti kandungan sian atau HCN-nya itu dia juga akan ada penurunan. Nah, ini adalah gambaran sapi yang mengalami keracunan cyanida. Dia sudah dalam posisi ambruk dan sudah tidak ada refleks ya. Ini kalau biasanya kita cek refleks itu salah satunya adalah di bagian bola matanya, kita buka kelopaknya, kemudian kita lihat responnya di sana. Nah, itu tentang keracunan cyanida. Untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu milk fever atau demam susu atau disebut juga sebagai paresis purpuralis. Nah, biasanya ini menyerang pada sapi perah dengan dia produksi susu yang tinggi. Nah, penyebabnya itu adalah adanya hipokalsemia. Hipokalsemia itu berarti adanya penurunan kadar kalsium yang ada pada darah. Mekanismenya untuk kejadian penyakit ini, pada pembentukan air susu ternak itu memerlukan unsur P, fosfat, sehingga pada produksi susu tinggi itu kalsium dan fosfat ini juga dibutuhkan untuk pembuatan susu. Sehingga ketika produksi susunya tinggi, maka Ca dan P ini yang ada di dalam darah itu juga diambil atau dialirkan, ditujukan ke kelenjar mame untuk memulai sintesa air susu. Nah, ketika proses itu terjadi dan pada kasus-kasus produksi susu yang tinggi, maka akan ada penurunan mineral, dalam hal ini adalah Ca dan P dari darah itu secara cepat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu nanti akan menimbulkan gangguan metabolisme secara umum. Nah, ini yang kita sebut sebagai milk fever atau paresis purpuralis. Jadi intinya adalah adanya penggunaan Ca dan P secara berlebih untuk produksi susu, sehingga Ca dan P yang ada di dalam darah itu dia juga diambil untuk produksi susu, sehingga levelnya itu dia di bawah normal. Mekanisme sederhananya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran untuk serum darah normal. Kadar kalsiumnya itu adalah sekitar 90 sampai 100 unit ya di sini ya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi defisiensi itu dia sudah ada pada level di bawah angka 50. Untuk gejala klinisnya seperti apa milk fever itu? Nah, gejala yang paling ringan atau yang paling rendah adalah sapi tidak bisa berdiri atau dia ambruk. Kemudian ambruknya itu dia mempunyai ciri khas, yaitu pada bagian dada. Bagian dada itu dia tempelkan ke lantai. Jadi di kaki depannya itu kalau biasanya kan dia agak ke tepi ya, atau dia istilahnya itu rebahnya itu dia entah di sisi kanan atau sisi kiri normalnya. Nah, kalau dalam kasus milk fever itu tidak. Dia itu lebahnya itu dadanya dia tempelkan ke lantai sehingga kakinya agak terbuka. Kemudian yang berikutnya nafsu makan hilang. Juga respon terhadap lingkungan dia mengalami penurunan. Nah, kalau kita cek juga misalnya pada bagian kaki, kemudian bagian telinga itu bisa kita pegang walaupun disebut fever, tapi sebenarnya itu dia dingin justru di bagian kaki dan di bagian telinga.
Nah, kemudian kita yakinkan lagi, bisa kita cek suhunya secara perektal tentunya, itu dia suhunya rendah atau di bawah suhu tubuh atau sekitar kisaran 35 derajat Celcius. Kemudian kaki belakang juga dia tidak punya tenaga atau lemah. Nah, untuk pengobatannya itu biasanya kita pakai glukonas kalsium atau bisa juga menggunakan kalsium boroglukonat. Bisa kita suntikkan sebanyak 750 ml sampai 1,5 liter. Caranya seperti apa? Caranya kita injeksikan atau kita infuskan secara intravena. Ya, biasanya vena yang kita pakai sama dengan yang kita pengobatan di cyanida tadi, itu menggunakan vena jugularis. Jadi kalsium boroglukonat kita infuskan, kita masukkan jarum di vena jugularis, kemudian kita masukkan secara pelan-pelan cairan kalsium boroglukonat. Itu cara yang paling efektif. Apakah mungkin dipakai untuk intramuskuler segala macam? Itu sangat sulit. Kenapa? Karena kebutuhan CA dan P ini harus segera bisa kita atasi. Kalau tidak, itu bahayanya ketika dia itu dalam kondisi rebah, tidak bisa berdiri, itu nanti akan ada kematian jaringan ketika dalam kondisi dia tidak berubah-ubah posisinya sampai beberapa jam ke depan. Kemudian untuk pencegahannya tentunya kualitas pakan diperbaiki, terutama adalah nutrisi-nutrisi yang dia berkaitan dengan mineral, kalsium maupun fosfor dalam hal ini. Nah, ini adalah gambaran dari kasus sapi milk fever. Nah, kalau Ade lihat yang dari depan ini kepalanya dia tegak, kalau Ade lihat ke belakang lagi dadanya dia menempel ke lantai. Itu ciri khasnya. Kemudian bagian kaki belakang sudah dia kondisinya lemah. Nah, ini kan kalau adik-adik benar-benar jeli, itu pasti adik bisa membedakan ini adalah rebah yang tidak normal. Kalau rebah normal dia harusnya dia berada pada satu sisi, entah sisi kanan atau sisi kiri. Nah, ini untuk pengobatannya menggunakan infus kalsium boroglukonat. Ya, ini ditusukkan di daerah vena jugularis untuk jarumnya, kemudian dimasukkan cairan infus yang mengandung kalsium boroglukonat. Bagaimana nanti untuk prognosanya? Prognosa itu adalah akhir dari kejadian penyakit ini. Kalau dari pengalaman saya pribadi, kasus-kasus seperti ini tidak semuanya bisa tertolong 100%, karena memang banyak kendala di lapangan dan juga kita melihat status nutrisi dari ternak atau sapi perah tersebut. Kalau kondisinya jelek, ya sangat sulit untuk kita lakukan pengobatan, dan mungkin kita bisa rawat coba maksimal 3-4 hari. Kalau selepasnya ya sudah kita upgrade saja, karena pasti juga nanti sudah ada kematian jaringan dan lain sebagainya. Tapi kalau 1 hari 2 hari kita treatment dan ternyata berhasil, nah itu baru kita bisa lakukan untuk selanjutnya untuk recovery dari sapi perah tersebut. Melanjut penyakit yang ketiga, BSE. Ini adalah salah satu penyakit yang saya takuti. Kenapa? Selain dia zoonosis, untuk pengobatannya secara pribadi saya punya pendapat tidak bisa diobati, sangat sulit, bahkan mungkin tidak mungkin untuk diobati. Nah, BSE atau bovine spongiovum encephalitis atau kita sebut sebagai sapi gila atau medco ini sebenarnya di Indonesia tidak ada, dan saya tidak pernah berharap akan masuk ke Indonesia penyakit ini. Nah, penyakit ini sementara itu banyak ditemukan di Afrika salah satunya, bahkan di alam liar, bukan hanya di ternak. Itu ada kasus-kasus ada kematian-kematian ditemukan itu karena adanya BSE ini. Nah, penyebabnya adalah prion. Nah, prion ini juga beberapa ahli masih berpendapat agak berbeda ya. Ada yang memasukkan dia sebagai mikroorganisme. Namun ketika kita telisik untuk strukturnya, ternyata dia itu dia tidak mempunyai persyaratan untuk disebut sebagai mikroorganisme atau makhluk hidup. Kenapa? Karena prion ini sebenarnya dia masuk ke dalam jenis protein.
Namun protein ini dia bisa memperbanyak diri. Nah, ini adalah hal yang sangat sangat aneh ya. Wallahu a'lam kenapa Tuhan menciptakan makhluk seperti ini ya. Ya, ya seperti itulah prion. Jadi dia itu tidak bisa disebut sebagai virus, tidak bisa disebut sebagai bakteri ataupun yang lainnya. Kita lebih cocok menyebutnya adalah sebagai salah satu protein yang jahat ini, prion. Sifatnya adalah kronis. Kenapa kronis? Karena dia menyerangnya itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak misalnya hari ini kita, jangan kita ya. Hari ini misalnya ternak itu dia tercemari oleh prion, kemudian besok harinya dia akan menunjukkan gejala sakit. Tidak semudah itu atau tidak secepat itu. Itu akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, prion ini nanti dia akan terdeposit di dalam otak dari ternak itu, ataupun karena dia itu zoonosis bisa menular ke manusia, itu dia terdeposit di dalam otak manusia. Nah, di situ dia akan mulai merusak otak dengan melubangi otak. Kemudian dia mulai memperbanyak diri. Sehingga apa? Otak itu nanti akan berbentuk seperti spons. Jadi dia berlubang-lubang. Kemudian dia akan mati. Nah, jahatnya seperti itu. Nah, ini kita sedikit menyinggung tentang sejarah BSE atau sapi gila. Itu yang pertama, dulu disebut juga sebagai scrapie, penyakit gila. Itu di Inggris tahun 1985 oleh Will Smith. Kemudian ternyata setelah 2 tahun dia teliti, sapi yang mengalami scrapie itu, yang awalnya disebut scrapie itu dia punya gejala neurologis. Artinya apa? Di situ ada suatu sistem saraf yang mengalami gangguan. Nah, setelah ditelisik lagi, itu ternyata sistem saraf mana yang terdapat gangguan, itu adalah sistem saraf pusat. Dalam hal ini adalah otak. Maka setelah itu disebut oleh Will Smith itu penyakit ini sebagai bovine spongiform encephalopathy atau BSE. Nah, seperti itu sejarahnya. Kemudian untuk sifat agen penyebab atau dari prion ini ya, sifatnya yang pertama inkubasinya. Inkubasinya adalah pada sapi itu sekitar 2-8 tahun. Jadi cukup lama masa inkubasinya. Artinya apa? Ketika suatu ternak itu tercemar oleh agen prion atau prion ini, hari ini misalnya, itu 2 tahun lagi itu baru nanti dia akan mulai menunjukkan gejala klinisnya. Jadi selama 2 tahun di awal itu ya dia kelihatan sehat-sehat dan sepertinya tidak ada masalah gitu. Kemudian kalau pada manusia itu sekitar 6-20 tahun, jadi agak lama ya, agak lama. Itu lebih dahsyat dari penyebab gila yang lain ini. Jadi sekarang orang itu sehat, ternyata 20 tahun berikutnya dia gila, tapi gila dalam tanda kutip ya. Gila kenapa? Gila karena dia badannya sudah tidak bisa dia koordinasi atau inkoordinasi. Kenapa? Karena sistem saraf pusatnya dia sudah rusak. Nah, ini rata-rata masa inkubasinya ada yang berpendapat adalah 6 tahun. Ini tentang sapi yang umur yang diserang biasanya 2 tahun sampai 11 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena mungkin ketika dia terinfeksi adalah ketika dia lahir atau dia berdet, sehingga 2 tahun berikutnya baru akan menunjukkan gejala klinis. Kemudian banyak juga yang diserang itu adalah sapi perah. Nah, di sini yang masih banyak kajian yang harus digali. Kenapa sih kok sapi perah? Kenapa bukan sapi yang lain? Nanti kita bahas itu di bagaimana itu menularnya, karena ada hubungannya di situ. Kemudian sifat prion adalah dia tahan desinfektan, bensin, heksan, kemudian termasuk petroleum, minyak ini ya, bahan bakar ya, petroleum itu dia tahan prion ini. Kemudian juga dia tahan terhadap natrium hipoklorit. Soda api bisa kita pakai ya, atau hipoklorit, tapi dia larutannya 2%, itu bisa untuk desinfektan BSE. Tapi ini juga masih dalam tahap riset juga. Kemudian ada juga penyakit yang menyerupai Medco, ini disebut sebagai NVGGD, namun tidak kita bahas di sini ya.
Creutzfeldt-Jakob disease itu juga dia hampir-hampir mirip, tapi kita tidak membahas. Kemudian untuk penularannya, nah ini ternyata dia bisa menular dari pakan yang tercemar. Pakan yang tercemar itu yang seperti apa? Dan kenapa kok seringnya sapi perah? Kenapa? Karena sapi perah itu biasanya memeliharanya dalam satu koloni. Nah, ketika pakan tercemar, ada satu yang kena prion ini atau sapi gila, dia mencemari pakan, maka sudah deh satu populasi itu dia punya peluang untuk tercemar oleh BSE. Kemudian bisa juga melalui meat-borne meal atau MBM. MBM ini maksudnya adalah ada sapi yang dia itu terkena prion atau sapi gila. Kemudian ternyata dia tidak dihanguskan, tidak dibasmi, tidak dieradikasi, tidak dikubur, tidak dibakar, tapi justru dimanfaatkan. Tulangnya, dagingnya dijadikan tepung, kemudian untuk pakan ternak lagi. Nah, ini ternyata itu bisa menularkan sapi gila ini. Kemudian kontak langsung antara penderita BSE atau sapi gila dengan sapi yang sehat. Kemudian dari plasenta induk dia menularkan ke anaknya itu juga bisa. Nah, juga melalui meat-borne meal yang lainnya. Untuk gejala klinisnya, yang pertama neurologis. Gejala neurologis itu di sini lebih saya tekankan adalah gejala inkoordinasi. Dia sudah tidak mampu mengkoordinasikan ekstremitas. Ekstremitas itu adalah alat gerak dia, entah itu kaki depan atau kaki belakang, atau kalau manusia entah tangannya, entah kakinya. Jadi dia sudah bergerak tanpa dia sadari atau tidak terkoordinasi. Kemudian ada perubahan psikologis, mental, ada muncul sifat ketakutan, gelisah, kemudian mudah terkejut. Itu dia mengikuti dari gejala neurologisnya. Kemudian ada juga dia bersifat ataksia, tremor. Tremor itu dia gemetar, ya kan? Kemudian ketika jatuh dia sulit untuk bangun. Kemudian ada juga dia perubahan sensasi atau hiperestesia, misalnya terutama adalah rangsangan rabaan sama rangsangan suara. Jadi dia sudah tidak terlalu peka. Ada suara dia cuek. Sapi ya dalam hal ini. Kemudian ketika disentuh, diraba, dia juga sudah tidak terlalu merespon. Gejala umumnya adalah berat badan turun, produksi susu turun kalau itu sapi perah. Kemudian nafsu makannya dia tidak ada perubahan, appetitnya dia tetap berjalan normal. Untuk patologi anatomi perubahannya, yang pertama adanya vakuolisasi pada neuron dan gray matter. Neuron dan gray ini adalah dia salah satu bagian dari sistem saraf. Terdapat vakula, terdapat lubang-lubang. Kemudian adanya hipertrofi pada astrosit. Hipertrofi itu dia berarti ada perubahan ukuran menjadi lebih besar. Kemudian juga adanya cerebral amyloidose. Kemudian adanya vakula pada medula oblongata. Ya, medula oblongata itu batang otak ya di sini. Gimana saya nunjukinya? Di sini ada kepala, ya. Kemudian ada otak. Nah di sini itu dia ada seperti batang, itu batang otak. Nah itu sampai dia menerus ke belakang ya, ke sumsum, sambungannya ke sumsum tulang. Kemudian juga ada vakula. Vakula itu rongga-rongga, kantong-kantong itu di otak tengah. Kemudian di talamusnya juga, hipotalamus, dan juga pada area septal. Jadi hampir semua otaknya itu dia akan mengalami vakuolisasi. Kemudian untuk terapi atau antisipasi, belum ada pengobatan. Ini yang berbahaya ya. Kita tidak bisa untuk melakukan treatment medik di sini. Kemudian vaksin juga belum ditemukan. Kemudian bagaimana kalau begitu? Yang harus kita lakukan ya jelas kita jangan sampai berkontak dengan daerah-daerah yang memang dia itu di situ kantong-kantong sapi gila. Jika kita tidak melakukan trading, impor dari ternak-ternak yang dia berasal dari daerah-daerah yang dia pandemik sapi gila. Nah, ini gambaran dari otak yang normal dan otak yang terkena medco. Nah, yang bagian besar ini dia adalah gambaran yang normalnya, kemudian yang kecil ini dia adalah gambaran yang sudah terkena prion tadi atau medco atau sapi gila. Jadi sudah banyak bagian otak yang hilang.
di situ. Jadi kalau adik lihat perbandingannya di situ, karena saya nggak bisa nunjuk gambarnya ya, yang kecil ini dia udah banyak terdapat vakuola sehingga ukurannya juga semakin mengecil. Untuk yang selanjutnya adalah blood atau kembung atau sering disebut juga sebagai timpani. Penyebabnya adalah adanya peningkatan NH3 amonia di dalam rumen. Kenapa terjadi peningkatan? Karena memang pada normalnya di bagian rumen itu ada fermentasi, dan sisa produk fermentasi salah satunya adalah gas. Nah, dalam kasus-kasus tertentu gas tersebut bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang kita sebut sebagai kembung atau blood. Nah, terutama pada kejadian-kejadian individu ternak yang dia memang dalam kondisi lemah, sehingga ketika ada aktivitas peningkatan amonia ini dia akan mengalami respon yang yang kita sebut berlebihan sehingga dia kesakitan. Atau bisa juga pada individu yang sebenarnya dia itu sehat, tapi karena pola pemberian pakan yang keliru itu bisa menimbulkan kembung. Contoh gampangnya adalah ketika mulai musim penghujan, rumput-rumput baru mulai tumbuh sehingga banyak terdapat rumput yang dia tergolong pada daun-daun yang masih muda. Kemudian dikasihkan makan ke sapi, ke domba, ke kambing. Nah, daun atau rerumputan muda ini dia akan terfermentasi lebih cepat. Akibatnya apa? Produksi gasnya dia akan meningkat secara cepat pula, sehingga ini yang menimbulkan kembung. Atau bisa juga karena pakan-pakan fermentasi yang lain, konsentrat atau yang lainnya diberikan secara berlebihan, sedangkan ternak tersebut tidak terbiasa dengan pemberian dengan jumlah tersebut. Sehingga apa? Sehingga terjadi fermentasi yang cepat, gasnya meningkat, timbul masalah kembung. Sifatnya akut. Akut itu kejadiannya dia secara tiba-tiba. Makan hari ini dia kembung. Makan sore ini, pagi hari dia kembung. Dan dia tidak menular. Kenapa? Karena dia tidak disebabkan oleh suatu agen penyakit atau mikroorganisme, tapi karena suatu faktor. Dalam hal ini adalah pola pemberian pakan. Nah, kembung ini juga dia tidak memilih umur. Jadi baik dia masih berumur muda sampai tua, dia punya potensi yang sama untuk terserang penyakit kembung. Nah, ini penyebabnya. Yang lainnya pakan leguminosa berlebihan, karena memang di sana NH-nya juga dia banyak. Kemudian rumput muda atau yang basah tidak dilayukan, atau juga mungkin karena traumatis adanya sumbatan kerongkongan, dan juga yang lainnya. Gejala klinisnya, yang pertama, ternak nampak resah, dia tidak tenang, dia gelisah. Kemudian ada rasa sakit. Nah, rasa sakit ini kita sebut sebagai kolik. Jadi kalau biasanya kalau kembung itu dia koliknya di perut, itu dia bisa sampai dia itu gerak agresif karena dia menahan sakit, atau bahkan dia sampai rolling atau guling-guling. Kemudian nafsu makan menurun sampai hilang. Kemudian bagian sisi perut, jadi kalau rumen itu kan dia posisinya di sebelah kiri. Nah, bagian kiri ini dia akan membesar dibandingkan normalnya. Nanti saya tunjukkan untuk gambarnya pembesarannya seperti apa. Kemudian kalau ditepuk-tepuk bagian perutnya, itu dia akan seperti suara drum, bung bung bung, nah, seperti itu. Kemudian dia berbaring dengan posisi kanan di bawah. Jadi kalau sapi atau ruminansia kembung tidak akan pernah dia itu berbaring dengan bagian sisi kiri berada di bawah. Pasti selalu sisi kanan yang ada di dalam atau yang ada di bagian bawah, karena sisi kiri dia sudah terpenuhi oleh adanya gas, ya kan? Sehingga dia kalau berbaring pasti dia rebahnya adalah di sisi kanan. Kemudian nafasnya mulai dangkal, kemudian juga kadang nafasnya dia memakai mulut. Kenapa? Karena rumennya tadi, akibat banyaknya gas di dalam rumen akan mendesak ke bagian depan, bagian torak. Nah, di bagian torak ini terdapat paru-paru.
Nah, dia akan mendepres ke sana sehingga pernafasannya juga akan terganggu. Kemudian pulsus nadi juga akan mengalami peningkatan karena dia gelisah. Untuk pengobatannya yang pertama, bisa menggunakan timpanol, itu yang paling umum dilakukan di masyarakat. Tapi juga itu tidak menjadi salah satu atau satu-satunya pengobatan yang bisa dilakukan. Bahkan kita juga bisa mencoba cara tradisional, misalnya dengan air hangat itu satu gelas, kemudian dikasih minyak goreng yang masih bagus ya, itu sekitar 3 sendok, kemudian dikasih minyak kayu putih 30-35 tetes, kemudian kita masukkan ke mulutnya. Atau kalau kondisinya berat, ya mau tidak mau kita harus melakukan trokat. Trokat itu adalah pelubangan rumen, sehingga gasnya nanti bisa langsung keluar. Jadi misalnya ini rumen, kemudian kita tusuk menggunakan alat yang kita sebut sebagai trokat, sehingga gasnya nanti akan keluar melalui alat tersebut. Untuk pencegahannya, pertama, perhatikan pola makan dan komposisi pakannya. Jangan sampai pakan yang mudah terfermentasi itu diberikan secara berlebihan. Kemudian jika ternak itu sudah kembung, upayakan dia untuk tetap berdiri atau upayakan dia untuk tetap bergerak. Ini nanti untuk membantu pelepasan atau pengeluaran gas dari dalam rumen keluar tubuh. Seperti itu. Kemudian usahakan juga dia selalu dalam kondisi mengunyah. Bagaimana caranya? Bisa dikasih kecap, ya kan, di bagian lidahnya, sehingga dia akan selalu mengecap. Atau pakai gula atau yang lainnya. Ya, tapi jangan sekali-kali dikasih cabai atau menggunakan sesuatu yang pedas dan menyakitkan. Nah, ini gambaran sapi yang bulut. Adik lihat di bagian sisi kiri sudah membengkak, membesar. Dan ini kalau saya sudah infosta, sudah sulit untuk disembuhkan. Karena mungkin gasnya sudah masuk ke bagian mendesak ke torak, dan di sana sudah ada tekanan pada jantung dan juga pada paru-paru. Nah, ini tadi yang saya sebut seperti apa sih kembungnya. Kalau di gambar A itu adalah normal posisinya, sisi kirinya itu dilihat yang ada arsirannya. Kalau yang B itu dia sudah mulai blood moderat atau sedang, mulai membesar. Nah, yang C ini juga mulai membesar lagi. Jadi yang diamati adalah bagian sisi kirinya, seperti apa kembungnya. Ya, dari belakang, jangan dari samping. Paling mudah itu dari belakang. Ini adalah trokat. Trokat ini berupa paku ya, paku yang ada pegangannya, kemudian ada tabungnya. Nah, itu nanti trokat itu ini ada selubungnya. Nah, ini kita masukkan ke bagian sisi kiri di bagian rumen. Bagaimana caranya? Kita ambil 4 jari dari tulang pinggul, kemudian 4 jari dari tulang punggung. Nah, pertemuan dari kedua telapak tangan ini nanti akan ada titik di sini. Nah, ini yang akan kita lubangin. Caranya kita kasih antiseptik atau bisa juga agak dicukur bulunya, kemudian kita tusukkan ke arah bawah. Nah, nanti kalau memang itu sudah pas lumen, ketika pakunya itu kita tarik, maka dari tabungnya itu akan tercium aroma gas yang khas ya, yang khas bau rumen. Nah, itu nanti akan langsung gasnya keluar. Setelah itu nggak perlu dijahit, cukup kita masukkan sedikit antibiotik untuk mengurangi bakteri-bakteri, untuk mengurangi fermentasi. Bisa menggunakan penisilin, kemudian kita cabut selubung trokatnya, kemudian dikasih antiseptik. Sudah tidak perlu dijahit. Oke, untuk pertemuan minggu ke-7 itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.